Oke, ya. Baik, jadi saya ulang, hari ini seharusnya kita tidak lama, yaitu mudah-mudahan 1 jam selesai, karena yang saya ingin ajak Anda kerjakan hanya menulis sekitar 1 sampai 2 paragraf, atau 3, tapi minimal 1 paragraf. Fungsinya adalah untuk menunjukkan pengetahuan Anda tahu wilayah yang Anda teliti, gitu ya. Daerah yang Anda teliti itu apa? Nah, itu yang kita harap bisa diketahui, sehingga salah satu kekhawatiran rekan Anda yang khawatir penelitiannya ditolak itu nanti mudah-mudahan tidak terjadi, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita menunjukkan bahwa saya tahu wilayah ini, orang ini sudah melakukan apa. Nah, saya melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain. Jadi kita akan berusaha secara bahasa kasarnya kita akan mengatakan bahwa orang lain sudah melakukan penelitian, orang lain sudah melangkah, tetapi ada hal-hal yang belum dilakukan oleh orang-orang tersebut yang kita akan menjadi orang yang mengisi kekosongan itu, gitu. Kurang lebihnya nanti seperti itu. Baik, saya akan mulai dengan kita akan membuat contoh. Ya, kita akan buat contoh seperti apa bentuk paragrafnya. Tetapi sebelum membuat contoh, kita perlu lihat dulu tabel yang kemarinnya itu ya. Oke, suara saya masih bisa didengar? Oke, terima kasih. Silakan, siapa yang ingin menunjukkan pekerjaannya, tabel yang berisi 14 penelitian itu. Silakan, siapa? Wah, ini suara saya hilang kayaknya. Cek, masih ada? Halo? Masih? Baik. Siapa yang ingin menunjukkan tabelnya? Kita butuh 1 atau 2 orang sebagai contohnya. Contoh tabelnya. Siapa yang udah bisa share? Siap? Halo? Nurul katanya mau, Sir. Nurul, boleh kita lihat tabel yang sudah dibuat oleh Nurul. Ini tetanggaan ini duduknya ya. Baik, silakan. Di share screen-nya Nurul supaya kita bisa lihat semua. Sir, ya, itu gimana? belum diizinkan, Sir, untuk share screen-nya. Oke, sorry. Yap, udah. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan, aku lupa. Baik, nanti sesudah Nurul, siapa yang mau? Setidaknya 2 orang lah. Udah. Perwakilan kafe itu udah ya? Udah, Sir. Kemarin, Sir. Yang belum, Sir. Baik, kita sekarang lihat. Tapi notes-nya belum, Sir. Notes-nya belum? Oke. Kita lihat sebentar. Aku minta bisa mengendalikan laptopmu. Tolong izinkan dia, saya mau mengontrol laptopmu dari jauh. Oke, terima kasih ya. Jadi saya mengendalikan laptopnya Nurul. Saya nggak tahu seberapa cepat kita bisa. Sebentar. Baik, kita lihat penelitian yang pertama. Kalau Anda perhatikan ada siapa ini? Sebentar, wilayah penelitiannya apa? Tema penelitiannya, Nurul? Teknologi. Baik, teknologi Enhanced Language Learning ya. Ini 2014 ya, bukan 2016. Oh iya. Iya. Oke. Sementara kita izinkan saja dulu. Kalau yang lain itu penelitiannya biasanya 10 tahun umurnya. Cuma saya aja yang aneh gitu, suka pengennya yang rada baru 5 tahun. Baik. Sekarang kita lihat
penelitian ini dari judulnya saja, Technology Enhanced Language Learning Tools in Iranian EFL Context, Frequencies, Attitudes, and Challenges. Oke. Mengenai apa ini berarti? Mengenai ini, apa namanya, dia tuh mau meneliti tentang teknologi di Iran besar, tapi tentang lebih ke apa ya? Oke, berarti sekarang ini mengenai kalau saya melihatnya mengenai alat-alat apa saja yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa di Iran, gitu ya? Oke, saudara catat sendiri, saya lupa nanti. Catat ya, diingat-ingat itu. Jadi notes-nya itu tadi tuh. Berarti mengenai saya juga ikut nyatet di sini. Baik, jadi mengenai tools ya, tools used in EFL. Oke, saya nggak mau menyebut Irannya karena memang bukan itu yang paling penting, tapi penelitiannya mengenai tools used in EFL. Baik, Anda buat catatannya seperti itu ya, nanti catatannya. Nah, catatan ini akan penting sekali. Nanti kita lihat ke bawah. Ada Mali 2016, Integrating Technology in Indonesian EFL Classroom. Ya. Oke, teknologi ya, kita bilangnya teknologi, bukan teknologi ya. Kalau orang Jerman bilangnya teknologi, tapi kalau orang Inggris bilangnya technology. Oke. Baik, kita lihat. Ini ada hot potatoes, apa sih integrating technology, ada hot potatoes, ada blob. Itu aplikasinya. Iya, ada Edmodo. Berarti sama ya, dia mengenai tools juga ya? Sama ya? Iya, Pak. Oke, ada tools, ada software. Perhatikan, saudara. Ini yang paling penting. Ini menunjukkan kita tahu loh. Di Iran ada. Di Indonesia ada. Ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Ini Rada Krishnan. Ini orang mana lagi nih ya, Rada Krishnan ini? Oke. Strategies for Technology Enhanced Language Learning in Language Classes, gitu ya. Oke, kalau ini strategisnya. Oke, kita lihat di sini ada strategisnya. Strategies used in sama ya, TEL ya, Technology Enhanced Language Learning. Berarti secara umum dia nggak ngomong bahasa Inggris berarti ya? Ya, Apa bahasa Inggris? Dia lebih ke secara umum. Secara umum, oke, tapi ada bahasa Inggris. Kita lihat nomor 4 nggak jadi. Oh, nggak paham? Iya, Kenapa nggak paham? baca ini tuh. Improving 21st century teaching skills, the key to effective 21st century learners. Oke. Kalau ini kelihatannya bukan teknologi ya? Iya. Ya, bukan teknologinya ya. Oke, saya akan tulis ini nggak apa-apa. Ini bagus, bisa dipakai loh. Ini bisa dipakai, bagus nantinya ya. Kita lihat. Oke, kita lihat 21st century teaching skills ya. Oke. Oh, pulpenku jelek sekali, nggak bisa nyatet. Oke, jadi nanti bantu saya mengingatkan ya. Oke, kita sudah punya 4, tapi 3 wilayah. Kalau Anda perhatikan, kita punya 4 artikel, 4 penelitian, tetapi klasternya cuma ada 3 sementara ini. Kita lihat. Kita lihat ke bawah lagi, kali ini dari Kanti, 2017. Technology Enhanced Language Learning, explore participants' view regarding the integration of internet tools in language learning activities. Oke, bagus ya, perception-nya malah itu ya, nggak diungkap. Baik, saya lebih tertarik ini mengenai participant view. Jadi kita coba gunakan view regarding regarding itu ya, tools used in language learning gitu kan. Views regarding
tools used in language learning. Sudah ada berapa, saudara? Sudah ada 4 klaster ya. Ada 4 klaster. Ini yang merah ini berarti niatnya nggak jadi apa gimana ini? Bacanya belum itu tuh, Sir. Belum paham banget. Oh, belum paham banget. Oke. Tapi ini ada 14, bener nih. Iya. Oke, ini ada Ciptaningrum. Ciptaningrum, development of the survey of technology use, teaching and technology related learning experiences among pre-service English language teachers ya. Oke. Oh, kalau tadi view yang tadi, yang awal view yang tadi itu ada 2 berarti view ini. Kalau view yang sebelumnya dia mengenai oleh learners-nya, ya learners ya. Yes. Yang learners, kalau yang ini oleh pre-service teacher. Oke, ini menarik sekali. Dirimu berhasil menemukan topik yang bervariasi ini ya, ini menarik sekali. Sehingga menunjukkan nanti kelihatan bagus ini. Paragrafnya bakal bagus. Saya bakal suka paragrafnya. Oke, kemudian ini ada, aku capek bacanya capek juga ya, ada 7 ya. Teaching 21st Century Student Teachers Perception. Perception juga sama ya. Kalau tadi pertama ada learners, yang keduanya ada pre-service teacher, kemudian yang ketiga learner-nya sama teacher-nya ya. Iya, yang ketiga learner sama teacher. Oke, learner sama teachers. Baik, saya kira informasinya cukup sementara. Terima kasih Nurul, boleh diakhiri share screen-nya. Saya akan tunjukkan screen punya saya. Di stop ya? Ya, stop. Udah? Stop. Oke. Baik, terima kasih saudara. Tadi sudah saya harapkan Anda semua mengikuti itu ya, mengikuti prosesnya gitu ya. Mengikuti prosesnya. Sebentar. Kenapa? Sebentar. Baik, Anda masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa ya? Bisa, Sir. Oke. Saya kadang perlu mendengar Anda nyeletuk apa gitu biar meyakinkan bahwa Anda memang masih dengerin saya gitu. Putus. Sorry ya. Gimana biar nggak putus. Baik, sekarang saya akan coba memunculkan ini. Oke, saya nggak butuh. Oke, baik, saudara. Anda bisa lihat layarnya? Bisa? Kelihatan nggak? Bisa, Sir. Oke, terima kasih. Kelihatan, Sir. Ya. Baik, di sini kita kemarin sudah bicara research topik, kita sudah mengumpulkan related research yang Anda kumpulkan sebanyak, harusnya hari ini berarti ada 14, setidaknya ada 14, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba melihat klasternya. Yang kita akan lihat klasternya. Jadi penelitian itu wilayahnya luas, tapi ada klasternya gitu, ada penggalan kecil-kecilnya itu. Nah, nanti kita akan mengambil peran di situ. Gitu ya, sehingga nanti diharapkan kita bisa melihat research gap-nya yang tidak ada, kekosongannya. Ya, kita akan mencoba melihat yang kosong apa gitu ya. Baik. Kita akan menulis seperti ini, mana sih tadi itu? Nih, nanti kita akan melakukan ini. The background introduce and reviews items ya kan, of previous research in the area. Introduce. Kita cuma memperkenalkan saja, cuma memberitahu. Ini loh klasternya ada ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada berapa klaster? Identifikasinya beda-beda, gitu ya. Baik, saya akan coba menulis di bawah sini. Saya tulis di bawah biar Anda nggak ngelihat yang itu. Oke. Baik. Kita akan bicara seperti ini, kurang lebihnya ya. Tolong diperhatikan, kita akan bicara kurang lebihnya seperti ini. Kita akan bicara bahwa research di wilayah tersebut, di area of, karena wilayah yang akan diambil itu adalah technologically enhanced language learning.
Oke. Kita akan bilang bahwa ya orang sudah melakukan banyak hal gitu ya. Research in the area of technologically enhanced language learning includes some clusters. Gampangnya ngomong seperti itu, ya. Atau Anda boleh menggunakan kalimat yang berbeda. Tapi kita mau nunjukin itu loh sebetulnya, ya. Boleh juga diawali misalnya technology use in English language learning is varied, bervariasi, and develops from day to day. Oke ya, bahasa Inggrisnya emang nggak bagus, tapi setidaknya adalah. Nah ini ya, kita lihat di sini topik sentence-nya menunjukkan bahwa ya penggunaan teknologi itu bervariasi dan berkembang dari hari ke hari. Kalau Anda perhatikan software di di Play Store, kalau kita perhatikan ada update terus gitu ya, update lagi. Research in the area of technology includes some clusters. For example, misalnya kalimat lainnya adalah for example. Oke, kita akan melihat misalnya tools. Tools used in EFL. Tools atau software ya mungkin ya, software juga. Platform juga. Software tulisannya gimana sih? Oke, di uncountable noun, mohon maaf. Oke, kemudian ada strategies used in retail. Nanti saudara ingat-ingat sendiri ya, ketika Anda baca yang 14 itu, coba dilihat masing-masing itu apa saja isinya. Kemudian ada 21st century teaching skills. Kemudian ada views regarding the use of technology in language learning. Betul kan? Ya, betul tadi yang kita identifikasi itu kan? Ya, oke. The research has shown different findings misalnya. Baik. Secara sederhana paragraf ini sudah dianggap paragraf karena di sini sudah ada topik sentence. Kalau Anda perhatikan, di sini ada supporting sentence-nya, ya kan? Ada 2. Kemudian kita punya concluding sentence. Ya kan? Secara sederhana begitu. Tapi ini rasanya ilmiah nggak tulisan ini? Kalau Anda perhatikan, apakah ini terasa ilmiah? Sudah bagus? Sudah terasa ilmiah belum? Sudah? Kerasanya menurut Anda ilmiah belum? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu? Anda bisa bedakan apa tulisan yang kerasaannya saya? Kayaknya belum nih, Sir. Kurang apa? Belum. Iya, kurang apa, Alif ya? Bahasa belum akademik. Belum akademik tuh kenapa? Salah satunya adalah Anda membutuhkan referensi. Iya. Ya, referensi. Kita belum melihat referensi yang ada di sini. Jadi rasanya teks ini kayak teks biasa, kayak teks baca koran, ya kan? Oleh sebab itu kita masukkan referensinya. Baik, untuk mengenai software, platform, kita masukkan referensinya. Kita nggak usah ngelihat punya Nurul terlalu jauh, kita ngarang aja ceritanya ya, pura-puranya. Nih, pura-puranya aja boleh. Yang menulis ini namanya Amalia. Katakan tahun 2016.
ya kan? Kemudian kita baca yang strategis itu. Oh, ini kayaknya yang ini punya Al-Hakimah misalkan. Itu, ya. Nah, ini harus teliti hati-hati. Penulisannya adalah nama akhir, ya kan? Kemudian tahun. Kita tidak menuliskan halaman, karena topik tersebut memang secara keseluruhan semua ya isinya itu. Penggunaan halaman digunakan untuk merujuk kepada specific information. Kalau kita berbicara satu pernyataan, pernyataan itu ada di halaman tersebut, nah, maka kita menggunakan penulisan halaman. Tapi secara ini, kalau ini kan secara umum, jadi kita nggak pakai halaman. Baik, 21st century skill, misalnya ada, ini di layar saya ada Nelly H itu apa sih? Hastuti, Sir. Hastuti misalnya ya. Hastuti 2019. Views regarding the use of technology. Ini kasih N nggak apa-apa. Di sini misalnya kasih N. Views regarding the use of technology in language learning. Misalnya ini dituliskan oleh, ini Vira tuh namanya cuma Vira aja gitu. Vira misalnya 2020. Ini contohnya gitu ya. Terus Anda baca lagi, kemudian ke bawah ada Fauziah sama ada Fauziah. Ini beda ya orangnya ya. Oke. Misalnya, oh ternyata Fauziah sama Fauziah adanya di sebelah sini. Penelitiannya ketika kita baca Fauziah 2017 misalnya, gitu ya. Nah, di sini juga misalnya teknologi ini kan paling banyak nih view tadi ya. Oke, ini punya Fauzia 2019, kemudian ada Pratiwi, saya lihat yang ada namanya di layar saya aja ya. 2018. Oke, ini urutan bisa diatur ya. Kalau menurut Anda urutannya nggak beres nih urutannya, harusnya yang lebih muda dulu, 2018 dulu, kemudian 2019, kemudian 2020 itu boleh, bagus, gitu ya. Silakan diatur. Tetapi kan intinya kita ngomongin ini tadi klasternya itu. Oke, sudah kelihatan rada ilmiah, ya kan? Beda kan rasanya? Anda lihat yang tadi yang nggak ada referensinya. Halo, apa Anda masih bisa mendengar saya? Masih, Sir. Oke, good. Masih, Ya. Sir. Ya, ini beda kan ya rasanya ya. Ini lebih terasa ada rasa ilmiahnya nih. Baik. Kita akan lanjut menulis. Wah, ini kemana nih? Yang punya tadi contoh. Baik, kita akan lanjut saja. Untuk lebih memperjelas, ya kan? Lebih memperjelas, kita harus punya panduannya, patokan kita itu apa? Kita bicara tentang teknologi enhanced language learning yang akan digunakan oleh kita. Parameternya apa? Parameternya misalnya, parameternya adalah 21st century use of technology. Needs of 21st use of technology. Ini enak nggak sih paragrafku? Apa kalimatnya? The needs of 21st century use. Oke, salah. Ini harusnya di sini. Baik. Ini parameternya ya, apa standarnya. Kita patokannya kita akan menelitinya kan ini. Ya kan? Secara garis besar kita akan meneliti ini kan. Need analysis ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita adanya wilayahnya tahun ini ada need analysis atau requirement analysis. Baik, ini paragraf yang tadi kita buat. Ya saya sebetulnya yang buatnya, bukan kita. Tapi ya ini maksud saya adalah sekarang kita lihat. Kalau kita baca lagi, kita lihat di sini ada penggunaan tool software di EFL. Apakah dia sudah berbicara tentang 21st century technology use? Belum, ya kan?
Di sini ada lagi misalnya strategies used in TEL. Strategi penggunaan strategi dalam TEL. Apakah bicara 21st century? Belum. Belum. Ya kan? Belum. Di sini kemudian ada 21st century teaching skills. Misalnya 21st century teaching skills ini di sini Udah 20%. sudah 21st century, tetapi dia sudah. tidak Tapi berbicara Tidak ini tentang needs needs. of technology. Ya, betul ya. Kemudian yang ini ada views. Jadi yang kita cari ini ada atau enggak di penelitian sebelumnya? Yang kita cari ini ada apa enggak? Enggak ada kan? Yang kita Nggak ada. cari, yang akan kita teliti itu enggak ada. Secara sederhana kita sudah membuktikan loh, posisi kita tuh udah bagus. Kalau Anda perhatikan, posisi kita sudah bagus. Kita bilang bisa bicara, oke, orang sudah melakukan penelitian A, B, C, D, mereka sudah melakukan itu, tetapi yang kita cari itu belum ada gitu loh. Yang kita inginkan itu belum ada. Maka kita bicara di sini. Oke. Baik, ini sebagai kita mau pasang di sini nggak apa-apa, kita lanjutkan di sini nggak apa-apa. Misalnya, the fact that technology has been used in the learning of English atau kita mau pakai EFL aja juga biar singkat nggak apa-apa. The fact that technology has been used in the learning of EFL has been demonstrated ranging from the use of from the use of tadi softwarenya apa sih yang dipakai tuh? Ada yang blogs sampai dengan apa tadi? Kahoot gitu ya. Apa namanya? Edmodo. Specific blogs itu kan umum ya. From the general use of platform such as blogs to specific platform such as tulisannya gini bukan? Gitu ya? Edmodo. O-nya satu, Sir. O-nya satu, Sir. Gitu. Iya. Oke, Edmodo ya. Oke. In the age of 21st century, kita kritik nih, kita kritik. Orang udah pakai blogs, orang udah pakai Edmodo, sekarang kita kritik. Si Edmodonya, si blognya itu ya ada, tapi belum bicara tentang 21st century skills, okay? In the age of 21st century, specific skills of 21st century were not mentioned. Betul? Ya kan? Ya, di sini kita menunjukkan bahwa iya, orang sudah melakukan itu. Betul. Orang sudah melakukan itu. Tapi abad 21 sekarang ini ada specific skill khusus yang memang dibutuhkan di abad 21 justru tidak disebutkan. Nah, ini ya, ini justru tidak disebutkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, tidak tahu, gitu ya, penelitian orang lain seperti itu. Oke. Baik. Sesudah itu kita juga melihat bahwa ada si 21st century disebutkan. Oke, seperti ini. Ini kan 21st century. Ya kan? Kita nggak menutupi itu. 21st century skills was also mentioned in the previous research. However, the focus was not specifically
specifically directed to learner needs. Different use of bright technology may be useful, ya kan? Penggunaan teknologi yang bervariasi itu penggunaannya itu bisa jadi bermanfaat, but without knowing the needs of the learners, the teaching and learning process may be not maximum. Setelah gampang aja pakai bahasanya. Betul seperti itu? Betul ya? Halo, suara saya masih bisa terdengar? Masih, Sir. Oke, Masih, terima Sir. kasih. Oke, in addition to those research, views of the use of technology, kalau kita perhatikan, were also present. Ada yang ngomongin view juga ya, ya kan? Kan kita ngomongin kebutuhan pembelajar, kebutuhannya nggak disebut kan? Sebenarnya ada yang ngomongin masalah mirip-mirip kebutuhan itu, yaitu ngomongin view. Tetapi nevertheless, ya kan? These research did not focus on identifying requirements of, gimana sih tulisan requirements? Requirements of learning using technology in the 21st century. Baik, kalau kita lihat kalimat ini berkembang, paragraf ini jadinya bagus ya. Saya bilang ke Nurul, dari tadi, saya bilang ke Anda semua, saya bilang paragrafnya ini bakal bagus. Kenapa? Karena saya melihat variasi dari klaster yang ada. Dan ini memunculkan, lihat ceritanya. Bagaimana kita mengarang cerita, ya, mengarang cerita menunjukkan bahwa iya, orang melakukan itu. Kita tidak menyangkal itu. Kita nggak mau jadi orang, sok jadi pahlawan gitu ya. Mengakui bahwa ini penelitian kita yang paling hebat sendiri. Enggak, kita mengakui ada yang meneliti ini. Oke, ini supaya agak jelas, ini untuk strategi menulis boleh ya, sementara ditebalkan itu boleh. Boleh, strategi menulis ini namanya, salah satunya. Biar Anda nggak lupa poin-poinnya, ini boleh ditebalin. Oke. Nah, kita sudah melihat setidaknya ada 4 wilayah, ada 4 klaster di penelitian, di TEL itu setidaknya ada 4. Wah, ini untung banget ya Nurul ya. Yang lain ngiri nanti pengen jadi contoh ini. Nah, ya. Baik, kita sudah lihat. Kita sudah memaparkan itu penelitiannya, hasilnya beda-beda, digunakan iya, mulai dari yang sederhana kayak blog, sampai spesifik seperti Edmodo ada semua, ya. Tapi, nah ini kritiknya nih, kita menyebut gap nih. Ini gapnya. Ya kan? Di abad 21 kok specific skill-nya nggak dimunculkan. Abad 21st century skill-nya nggak muncul. Kenapa? Ini sesuatu yang hilang. Ini sesuatu yang nggak ada. Iya sih, ada yang ngomongin 21st century skill. Ya kan? Tapi, ya kan? Fokusnya nggak langsung kepada kebutuhan siswanya. Dia malah ngomongin guru gitu ya, guru. Boleh nggak? Boleh, bagus. Tapi saya malah lagi nggak ngurusin guru. Saya nggak tertarik urusan guru saat ini. Ya kan? Saat ini saya fokusnya tidak ke guru. Ya kan? Nah, maka kita lanjutkan lagi. Oke, ini paragraf ini bukan paragraf yang bagus banget, tapi lumayan lah. Ya. Oke. Sudah? Bisa bikin kayak gini? Nah, as a result, okay, research
Misalnya needs to be directed to the use, kok to the use, to the requirement analysis, atau dibalik ya. Aku lebih suka ini required. Requires to be directed to the need analysis. Sebab bahasa yang lebih populernya itu need analysis, bukan requirement analysis. The need analysis of learners 21st century technology use. Bener nggak kalimat saya? As a result, research requires to be directed to the need analysis of learners in the 21st century technology use. Oke. Secara sederhana, ini paragraf kita sudah jadi. Ya, paragrafnya sudah jadi. Dan ini menunjukkan betapa Anda memahami wilayah tersebut. Ya kan? Ini menunjukkan Anda ngerti gitu loh. Ini Anda ngerti. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang yang menyatakan penelitian Anda nggak penting, Anda bisa membantahnya. Gitu. Anda bisa membantahnya. Penting loh. Penting. Sekarang itu yang orang lakukan itu sudah banyak. Orang melakukan A, B, C, D. Iya, betul. Tetapi ada sesuatu hal yang memang tidak disebutkan. Ada yang hilang di penelitian-penelitian tersebut. Ya apa? Ya, karena kita tujuannya mau ke sini ya, kita bisa dengan mudah menentukan bahwa ya ini nggak ada. Oke? Ya. Jadi silakan Anda amati. Seperti inilah kurang lebihnya bagaimana kita mencoba membentuk paragraf. Ini satu paragraf. Mungkin tidak dua, mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Kalau misalnya Anda mau memperlebar tadi seperti views regarding tools itu kan ada 3. Ada buat dari segi learners-nya, ada segi pre-service teachers, sama dari learner and teachers-nya. Itu ada. Nah, Anda boleh bikin paragraf selanjutnya. Oke? Tetapi yang perlu Anda ingat, kita tidak menyebutkan secara detail apa saja yang dilakukan satu persatunya seperti apa, tetapi wilayahnya. Kita bicara klasternya itu yang paling penting. Baik, saudara. Nah, apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Apa masih putus-putus suaranya? Baik, silakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, udah selesai. Itu aja yang mau saya tunjukin. Lanjut sama nanti saya kasih tugasnya. Sir. Vira, ya boleh silakan. Vira apa Alfat dulu nih? Saya nggak tahu yang mau ngomong. Vira dulu ya. Vira dulu, Sir. Oke, kita coba Vira dulu ya. Itu, Sir, mau nanya tentang yang need analysis. Ya. Masih belum paham, Sir. Masih belum paham? Ya, baik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin nanti agak ke pertemuan yang akan datang ya, mengenai teknisnya. Tetapi pada intinya seperti ini, kita kan dalam jangka panjang jurusan tadris bahasa Inggris ini berharap bisa mengembangkan sesuatu. Kita punya produk suatu saat gitu ya. Nah, jadi begini, rentang penelitiannya begini. Di awal itu kita akan melakukan deskripsi. Seperti apa sebetulnya yang terjadi sekarang? Kayak penggunaan teknologi. Mohon maaf saya pakai teknologi saja ya, lebih sekarang kita lagi tune in di wilayah teknologi. Seperti apa penggunaan teknologi? Maka kakak angkatan Anda itu sudah melakukan penelitian mengenai deskripsi. Di SMP penggunaan teknologi kayak apa? Di SMA kayak gimana? Gitu. Di perkuliahan kayak apa? Nah, ini semua sudah ada deskripsinya. Nah, sekarang
Sesudah deskripsinya ada, oh kondisinya begitu loh, kondisinya misalnya kondisinya memprihatinkan. Ada sih misalnya penggunaan teknologi, tapi batasannya kok kayaknya terlalu sederhana, misalnya penggunaan WA atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian kita sekarang berpikir kita akan membuat sesuatu, tapi untuk membuat sesuatu itu kan kita harus tahu kebutuhannya, gitu ya. Anda misalkan menjadi seorang pramusaji, mohon maaf, misalnya kita ambil contoh pramusaji, Anda mau membuatkan bubur ayam buat salah seorang pembeli itu datang, kita akan tanya, kita melakukan need analysis, Mbak mau beli bubur ayamnya komplit atau bagaimana? Oh ya komplit, pakai ayam, kasih kacang, oh iya kasih kacang, jangan banyak-banyak, pakai cabai pedas atau enggak? Iya pedas, gitu ya. Nah, berdasarkan need analysis tadi, kalau kita membuat sesuatu, membuat bubur ayam, yang kayak gimana? Yang komplit. Ada ayamnya, ada kacangnya, tapi kacangnya sedikit, kasih sambal, tapi sambalnya seperti apa. Nah, kita yang membuat itu. Nah, posisi penelitian Anda semua itu ada posisi di need analysis tadi, nanya itu. Yang dibutuhkan apa? Karena nanti hasil penelitian Anda akan digunakan untuk membuat gitu loh. Jadi Anda sekarang baru nanya customer ini nih, baru nanya customernya, yang butuh apa sih? Maunya kayak gimana sih? Penggunaan teknologi itu yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya Anda berbicara tentang guru, misalnya mengenai guru, berarti guru tuh butuh apa sih sekarang? Yang dibutuhkan oleh guru apa? Abad 21 yang segini luar biasa ini yang dibutuhkan apa? Baru nyampe situ, belum nyampe produknya. Nah, tahun depan nanti angkatan di bawah Anda itu yang sekarang semester berapa? 5, itu nanti mereka akan diarahkan membuatnya. Sudah mulai ngeracik buburnya ini untuk disajikan. Nah, nanti tahun yang akan datang, yaitu dicoba cocok apa enggak tuh si bubur tuh. Arahnya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita ada di fase itu ya, Vira ya. Bisa difahami, Vira? Bisa. Boleh satu lagi nggak, Sir? Boleh, apalagi? Ini, kan Vira tuh tentang teacher profile ya, Sir. Iya. Nah, kalau nanti, misalkan nanti Vira ngambilnya tuh lebih, teacher profile tuh ngarahnya lebih ke skill gitu, Sir. Bisa nggak, Sir? Misalkan teacher profile in teaching reading skill. Boleh. Boleh, kalau memang mau spesifik sekali ke situ, boleh. Iya, boleh ya. Jadi profil guru itu untuk menjadi seorang guru yang baik, khususnya di dalam rangka mengajarkan reading, itu seperti apa gitu. Iya, boleh. Boleh. Kelihatannya bagus, kayaknya bakal bagus itu. Ada lagi? Satu lagi boleh tak, Sir? Oh, ada lagi bonus. Iya, kerupuknya tambah. Ya, Boleh. Kan misalkan, Sir, di BPL atau di PPL sekolah Vira tuh iya. cuma guru bahasa Inggris 3. Jadi sampelnya tuh cuma mereka aja gitu, Sir, apa boleh ngambil dari yang di luar dari itu? Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya Vira yakin dengan 3 orang itu sudah bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, ya sudah nggak apa-apa, cukup. Kalau misalnya saya ragu deh, kayaknya artinya kebetulan si calon responden ini misalnya 3 orang guru itu misalnya rentang usianya sama misalnya. Kemudian lulusannya sama, misalnya lulusan IAIN semua gitu. Cuma beda 1-2 tahun. Nah, berarti kan ini kan tidak bervariasi. Nah, kemudian, aduh, jangan-jangan ini tidak mewakili keseluruhan guru nih. Mungkin perlu mengambil dari sekolah lain. Boleh. Boleh, nggak wajib ya. Kalau saya bahasanya sukanya boleh. Tapi kalau misalnya, udahlah 3 ini aja lah. Pokoknya yang itu aja yang asal ada alasan ilmiahnya nantinya. Nanti ya, itu urusan metodologi. Baik. Udah, Vira? Udah, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan, Alfat. Suaranya kok nggak kedengeran, Alfat ya? Yang lain bisa dengar suara Alfat nggak? Saya nggak bisa dengar suara Alfat. Nggak bisa, Sir. Oh, nggak bisa. Coba Alfat. Apa yang terjadi? Alfat ada di mana ini? Halo? Perasaan tadi ada suaranya ya. Kenapa sekarang menghilang Alfat suaranya?
Sir, mau nanya boleh? Oke, sambil menunggu Alfat, ada Nadia. Nadia itu yang mana sih? Nadia kelas A, Sir. Nadia kelas A. Oh, ya, oke. Sambil nunggu Sir, mau Alfat. nanya. Mm-mm, Jadi kan saya ngambil tentang material development ya, Sir. mm-mm, Nah, itu kan nanti kita wawancara sama, jadi kan saya PLP di SMK. Nah, nanti mm-mm, kita wawancara ke anak-anak SMK-nya, mm-mm. materi apa yang dibutuhkan saat di dunia kerja. Nah, nanti kalau kita menemukan sesuatu materi yang emang nggak ada di buku atau nggak ada di silabus, itu bisa dimunculin nggak ya, Sir? Maksudnya kita buat kayak gitu, Sir? Maksudnya gimana tuh? Saya nggak ngerti. Coba ulangi Jadi, lagi pertanyaannya. iya, jadi apa ya? Kan biasanya materi di buku sama di silabus masih umum ya, Sir. Oh, Nah, terus? belum relate ke jurusan. Mm-mm, Nah, kalau misalnya nanti pas kita wawancara, terus mm-mm. kita ambil yang benar-benar relate untuk jurusan itu, kita bisa nambahin nggak sih, Sir? Maksudnya, Membuat materi baru. iya gitu, Sir. Oke, ya. Boleh, kalau memang dirimu sudah mau sampai level itu boleh. Boleh. Jadi misalnya begini, kan begini, intinya itu sebetulnya ujungnya seperti yang tadi Vira tanyakan, itu ujungnya sebetulnya sampai hasil produk jadinya sebetulnya. Nah, pada saat ini kan baru nyampe need analysis. Tapi kalau Anda punya kemampuan dan kemauan untuk nyampe kepada pembuatan materi, itu sesuatu yang dipersilahkan. Boleh, gitu ya. Jadi misalnya Nadia melakukan need analysis, tapi sampai pada level tanggunglah gitu, saya mau sekalian bikin saja. Gitu. Itu boleh, gitu ya. Boleh-boleh saja, gitu ya. Asal tahapannya nanti diikuti tahapan seharusnya seperti apa, begitu ya tahapannya. Sehingga nanti jadi produk yang benar-benar bagus gitu ya. Boleh. Mana orangnya tadi tuh? Nah, kalau emang kalau yang di need analysis kita cuma apa yang dibutuhkan pada material development itu, Sir? Iya, iya, yang butuhkan. Dan Oh. secara teori nanti kita mengajukan saran-saran atas dasar kebutuhan tersebut. Jadi belum sampai pada penyusunannya gitu. Kenapa ya? Karena kalau sampai penyusunan itu memang tahapannya buat saya pribadi gitu ya, buat saya pribadi itu berat. Karena nanti harus ada namanya expert validation, ada expert judgment nantinya. Ada komentar dari ahli mengenai produk yang kita buat itu, dan itu proses yang nanti lagi gitu loh. Tapi kalau dirimu Ya, berani nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalnya jangan, Sir, need analisis aja lah. nggak apa-apa. Jadi misalnya nanti Nadia gitu ya, ingin ujungnya itu yang pertama ingin mengetahui analisis kebutuhan dan kemudian membuat model materi pembelajarannya. Itu bisa aja. Tapi ya itu tahapannya nanti akan sedikit challenging gitu ya. Tapi menarik sekali kalau memang mau nggak apa-apa. Nggak harus semua satu buku, nggak. Misalnya pilih di satu apa namanya, satu indikator kompetensi aja, satu kompetensi bisa apa misalnya dari anak SMK yang dituju itu tujuannya bisa apa. Nah itu sudah bisa. Tujuannya misalnya dapat mendemonstrasikan prosedur cara merangkai kipas angin misalnya. Nah, itu kan ada prosedurnya gitu kan. Nah, itu kemudian dibuat sampai dengan materinya. Itu mungkin gitu ya. Itu mungkin. Terserah saja ya. Baik, terima kasih itu yang saya bisa sampaikan ke Nadia. Baik, mana tadi Alfat? Halo? Apakah saya masih bisa didengar? Baik, ada yang lain barangkali? Alfatnya kayaknya kehilangan sinyal ini. Mungkin harus nambah 20.000 lagi kayaknya. Baik, yang lain silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Baik ya. Saya jelaskan seperti ini. Tugas Anda adalah berarti saat ini tugas Anda adalah membuat paragraf tadi itu. Ya, tugas Anda adalah membuat paragraf seperti tadi itu. Berarti jumlah paragraf yang ada
jumlah paragraf yang ada seharusnya di proposal, di draft proposal Anda itu paling tidak 3. Paling tidak 3. 2 yang minggu kemarin mengenai pentingnya wilayah, dan sama sekarang review dan menunjukkan gap-nya itu. Gap-nya. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum dilakukan orang lain, belum diteliti oleh orang lain, saya gitu ya, yang akan meneliti hal tersebut. Jadi paling tidak 3. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa mengembangkan Sir, nggak ada itu. suaranya, Sir. Oke, suara saya kemana? Cek. Ada? Ada suaranya? Ada. Yang nggak masuk kemana ini? Baik, saya ulangi. Ya, setidaknya ada 3 paragraf, 2 menunjukkan pentingnya wilayah penelitian Anda, dan 1 sudah merujuk kepada Anda bisa menjelaskan klaster-klaster penelitian yang yang ada di wilayah tersebut, dan menunjukkan gap-nya. Ini yang nggak ada, ini tidak ada, ini ada, dan saya akan melakukan sesuatu yang tidak ada, yang belum dilakukan oleh orang lain. Itu yang akan kita sampaikan. Baik ya. Jadi dari 14 artikel itu Anda bisa bikin 1 paragraf. Selanjutnya, Anda kan masih harus baca 14 lagi. Ya kan? Nah, 14 artikel yang lain, 14 penelitian lain, coba dikonfirmasi dengan paragraf yang tadi itu. Jadi sesudah hari ini Anda buat paragraf 14, itu patokannya. Kuncinya ada di situ. Nah, kemudian Anda baca lagi paragraf yang lain. Sudah Anda membaca paragraf yang lain itu, silakan cocokkan. Dia masih klasternya sama atau beda. Kalau klasternya sama, maka Anda tinggal menambahkan referensi saja. Ya. Anda tinggal menambahkan referensi saja. Oke, saya coba contohkan lagi di sini. Misalkan Anda baca jurnal 14 bagian kedua nih, ya. Kemudian baca, wah ini sih sama, ternyata masih urusannya software lagi, platform lagi, penggunaan apa lagi. Oh, ya udah, berarti tinggal tambahkan saja Pratiwi misalnya ya. Ada 2019. Atau apabila Anda menemukan wilayah yang berbeda, coba buat catatan di sini. Misalnya klaster lain yang lain misalnya. Klaster 1, 2, 3, ada berapa sih di atas? Ada 1. Ada 1, 2, 3, 4. Misalnya Anda mulai lagi klaster 5, klaster 6, gitu ya. Klaster 7, misalnya Anda menemukan hal yang berbeda. Nah, maka Anda boleh membuat paragraf yang baru seperti sejenis ini di bawahnya. Itu bagus. Itu semakin menunjukkan bahwa Anda semakin tahu. Itu bagus sekali. Ya, tapi kalau setidaknya Anda mau, udahlah masukin sini aja lah. Dibarisin sama yang ini, boleh. Ya, dibariskan di sini, ditambahin lagi klasternya, boleh. Ini ada 1, ya kan? Ada 2, 3, 4. Nah, kemudian ditambahkanlah sini aja lah, tambahin 2 lagi, boleh, nggak apa-apa. Ya, cuman nanti paragrafnya agak gemuk gitu ya. Baik. Saya kira seperti itu ya. Jadi tugas Anda seperti itu, dan mulai hari ini Anda boleh memikirkan judul, mulai mempertimbangkan judul penelitiannya akan seperti apa. Ya, jadi mulai hari ini dipikirkan judul. Nah, Anda sudah mulai siap-siap menyetorkan judul. Ya. Nah, bagaimana cara buat judul? Baik, apa suara saya masih terdengar? Masih, Sir. Baik, terima kasih. Masih, Sir. Oke. Kalau untuk membuat judul, ya, oke. Ya, biasanya yang saya pelajari dari supervisor saya, Anya Lion, itu kuncinya ada di sini. Biasanya menggunakan kata kerja, verb. Ya, yang bagus tuh verb. Kenapa? Karena ada action-nya, menunjukkan Anda melakukan sesuatu, Anda melakukan penelitian. Action-nya apa? Nah, karena ini dalam bentuk judul, berarti dia dibentuk jadi present participle sebagai subjek, maka kita melihat di sini ada tambahan ing-nya. Misalkan Anda ingin explore, jadi exploring students' needs in junior high school material development, misalnya. Analyzing EFL learners. Nah, kalau yang ini, judul yang ini,
Misalnya, ya kan? Anda misalnya mau analyzing the needs of young learners in learning EFL using technology. Apa sih, aku nulis apa sih? Learning. Kenapa ini nggak mau? Mana sih? Analyzing the needs of young learners in learning EFL using technology. Case at kindergarten. Berapa kata ini? Ntar dulu saya cek dulu. Oh, ada 16 kata. Saya biasanya pakai 14. Maksimal 14. Kenapa 14? Karena secara berdasarkan penelitian orang itu mudah bisa paham di 14. Gitu ya. Jadi 14 satu itu bisa disimpan di memori. Tapi kalau lebih dari itu katanya kesulitan. Oke, ini berarti harus dibuang 2. Analyzing the needs of young in learning EFL using technology. Sebentar. Analyzing the needs of young learners in learning EFL using technology. Oke, ini dibuang. Oke, ini sudah jadi judul. Ini sebanyak 11 kata. Oke, boleh ya. Analyzing the needs of young learners in learning EFL using technology. Analisis kebutuhan pembelajar muda dalam belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing dengan memanfaatkan teknologi. Lihat, di atas kita masih belum bicara tentang spesifiknya kita mau meneliti di mana. Ya, di sini kita nggak ngomongin, tetapi di judul kita sudah mulai menspesifikkan. Oh, ini ada yang komentar. Ini young learners, bukan your learners ya. Young learners. Analyzing the needs of young learners in learning EFL using technology. Ya. Nah, seperti ini bentuk judul yang biasa saya pakai gitu seperti itu ya. Jumlahnya sekali lagi maksimal 14 kata saja. Ya, 14 kata. Anda tidak harus mencantumkan di mana Anda melakukan penelitian. Subjek penelitiannya tidak harus disebutkan. Gitu ya, nggak harus. Baik. Sampai situ ada pertanyaan? Saya ulangi sekali lagi sebelum ke Alfat ya, saya ulangi lagi. Tugasnya yang pertama membuat satu paragraf menunjukkan Anda mengetahui wilayah penelitian dengan menyebutkan klaster dan gap sesuatu yang belum diteliti sehingga Anda memunculkan bahwa saya akan meneliti sesuatu yang belum diteliti. 1. Yang kedua, Anda melanjutkan baca. Ya, melanjutkan baca 14 jurnal selanjutnya dalam rangka mengecek paragraf yang tadi. Paragraf tadi sudah betul atau belum? Memastikan bahwa Anda betul-betul tahu klaster-klaster di wilayah penelitian tersebut. Dan kemudian tugasnya selanjutnya adalah Anda membuat judul penelitian. Gitu ya. Judul penelitian, judul skripsi, calon judul skripsinya seperti apa gitu ya. Itu yang harus Anda buat. Baik, saya kira itu sudah cukup jelas dan kita kembali ke Alfat. Alfat sudah ada di situ. Coba suaranya Alfat. Masih nggak ada suaranya. Halo, yang lain dengar suara Alfat nggak? Saya nggak dengar suara Alfat. Enggak, yang lain juga belum? Enggak, Sir. Oh. Enggak ada suaranya, Sir. Kenapa Alfat? Kalau analisis itu, jadi kita tuh menganalisis
Coba dicabut, jangan pakai headset barangkali, Alfa. Langsung aja. Coba. Udah kedengeran. Ya, Oke, kedengeran. Sir. Hmm. Ya, berkenaan dengan tadi kan Nurul Hakimah itu ada beberapa referensi yang cuma beberapa ya, yang emang tidak khusus di wilayahnya. Nah, Alphard Iya. juga ada tuh, dan cuma ngambil variabel yang emang, oh ini bisa nih diambil di wilayah yang pengen digarap gitu. Itu boleh kan, Sir? Maksudnya gimana tuh? Jadi di judulnya itu variabelnya ada tentang wilayah kajian yang kita kaji gitu tuh, Sir. Ini ngomongin Nah, itu boleh nggak? judul buat siapa? Judul skripsi dirimu? Bukan, referensi, Sir. Oke, referensi. Kemudian di referensi tersebut ada Jadi judul. enggak khusus ke wilayah kajian kita, cuman Mm-mm. bisa diambil gitu salah satu variabelnya, walaupun di situ cuman kayak Boleh. tentang boleh. Boleh. Iya, boleh. Jadi misalnya ada bagian kecil dari wilayah penelitian yang akan kita lakukan, itu pernah dilakukan oleh orang lain. Boleh. Boleh. Nanti kritiknya enak tuh. Orang lain Terus sudah melakukan penelitian, tapi ternyata baru yang kecilnya gitu. Kita akan melakukan hal yang berbeda. Itu boleh. Oke, terus lanjutnya. Kan tentang tentang profilernes, dan di situ tuh kayak masih bingung klasternya, karena emang yang Alphard baca tuh terlalu bercabang dan beragam sekali, jadi bingung tuh, Sir. Dan sudah identifikasi belum klasternya? Yang baru ketemu tuh kayak lebih ke strategi si learners-nya itu gimana caranya. Oke, strategi. Learners-nya itu memenuhi skills 21st century tersebut kayak gitu, Sir. Nah, untuk indikator atau pengukurannya itu gimana gitu untuk si learners itu bisa dikatakan sebagai learners yang sukses di abad 21 itu yang seperti apa gitu tuh, Sir? Ya, Pengukuran atau indikatornya tuh. Ya itu yang nanti akan dirimu teliti berarti. Ya kan salah berarti satu. Nanti kita nanyanya misalnya. Nanyanya berarti ke si students-nya apa guru yang apa ya? Yang kira-kira kalau misalnya gurunya, kalau menurut saya suksesnya si learners itu kayak gini-gini gitu. Misalnya guru Pamong bilang kayak gitu, atau guru-guru bahasa Inggris yang di PLP gimana gitu kayak gitu. Berarti kan si gurunya itu mengindikasikan bahwa oh, learners itu yang sukses itu seperti ini. Itu kan ukuran dari si guru tersebut. Dan abis itu apa kita bikin ukuran lain yang berdasarkan teori-teori? Baik, justru sebaliknya, yang harus kita buat itu secara teorinya dulu. Secara literatur, setelah dirimu nanti sesudah proses ini berjalan, nanti di penelitian, tapi ini ya, kita bicaranya nanti di penelitian. Ini kan baru proposal. Tapi sebagai gambaran, biasanya yang saya lakukan adalah nanti kita akan melakukan review literatur yang sesungguhnya, kita baca buku, kita baca jurnal, kita lihat website, kita baca dokumen dari pemerintah. Nah, itu nanti akan disarikan menjadi bentuknya sebetulnya harusnya kayak gimana sih pembelajar itu gitu. Nah, kalau kita sudah punya itu, baru nanti kita tanya ke gurunya, nanya ke siswanya kebutuhannya apa. Nanti seperti itu bentuknya. Jadi bukan sekarang, nanti urusannya itu. Ya, berarti berdasarkan teori dulu, baru faktanya gurunya berbicara seperti apa. Iya, betul. Seperti itu. Karena ya, kalau kita bicara tanpa ini kan bentuknya sejenis eksplorasi, ya. Jadi begini, nanti Anda akan ketemu sama salah seorang pembimbing atau beberapa pembimbing yang berbeda dengan saya pemikirannya. Begini dia bilang, kalau yang namanya eksplorasi, dia akan bilang begini, eksplorasi itu seolah-olah ketika kita masuk ke hutan dan kita sudah tahu di dalam hutan isinya apa saja. Nah, ketika kita masuk baru kita nulis.
Kan udah tahu di hutan ada isinya apa aja. Kok ditulis lagi gitu? Ngapain kita menulis sesuatu yang sudah diketahui? Nah, pendapat beliau seperti itu. Pendapatnya seperti itu ya. Saya ulangi, nanti akan ada yang bilang bahwa ngapain kita meneliti sesuatu yang sudah jelas. Ilustrasinya yaitu masuk ke hutan tetapi sudah tahu isinya hutan kok ditulis lagi, ngapain? Nah, tidak seperti itu. Kita membayangkan isi hutan itu apa saja, kemungkinan yang ada di hutan itu apa saja. Kita harus mereview dulu. Hutan tuh isinya apa aja. Ada yang namanya harimau. Kan harus ada cirinya. Yang disebut harimau itu adalah binatang berkaki 4, mirip kucing, kemudian bulunya berwarna kuning dan hitam, loreng-loreng, dan seterusnya. Ukuran badannya sekian. Kemudian kita juga menentukan indikator-indikator. Maka ketika kita masuk ke hutan, kita ketemu sama makhluk yang kakinya ada 4, mirip kucing, badannya gede, kemudian ada ada warnanya kuning dan hitam, maka kita akan mudah menuliskan bahwa itu namanya harimau. Karena kita sudah tahu sebelumnya. Tanpa mengetahui indikator itu, kita akan nggak tahu. Anda masuk ke hutan, kemudian Anda ketemu sama binatang, panjang bentuknya, warnanya hijau, seperti tali tampar. Ukurannya sekitar 20 cm. Ayo, apa itu? Apa itu? Ular, Sir. Ular apa? Jenis ular apa? Sawah. Sawah di hutan. Tanpa mengetahui indikator-indikator itu kan nggak mungkin kita identifikasi. Nah, maka kita perlu punya pengetahuan yang cukup sebelum kita melakukan eksplorasi seperti itu. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Alfat. Ya, terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Silakan ada yang lain. Meli tadi mau nanya. Siapa? Meli. Tadi Meli mau nanya, Sir. Meliana. Meliana. Silakan. Ini Sir, kan Meli tuh ambil yang nomor 2. Apa tuh nomor 2? Learner's profile. Iya. Terus? Itu nanti target penelitiannya di students yang di sekolah aja apa boleh di luar sekolah gitu, Sir? Kayak misalkan di bimbel atau di LPK gitu. Oke. Menurut dirimu gimana enaknya? Enaknya? Nggak tahu, makanya nanya, Sir. Ya, menurut Meli, yang namanya learner tuh apa hanya ada di sekolah atau di luar sekolah juga? Di sekolah. Hanya di sekolah. Di luar sekolah nggak ada yang namanya learner? Ada sih. Ada ya? Kalau sekolah kan resmi gitu. Iya, baik. Sebetulnya saya tidak ingin membatasi. Jadi mau di sekolah, mau di luar sekolah, selama prosesnya dia belajar, nggak ada masalah. Mohon maaf, barangkali Meli menemukan seseorang, ya, kemudian seseorang itu nggak sekolah, tapi dia bahasa Inggrisnya bagus. Boleh nggak diteliti? Boleh kan? Boleh-boleh saja. Misalnya secara tidak sengaja, misalnya mohon maaf kita lagi jalan-jalan, kemudian kita istirahat, kemudian kita makan somai, tiba-tiba mamangnya nelfon pakai bahasa Inggris. Hello bro, where are you? Misalnya gitu kan. Kemudian dia ngobrol gitu pakai bahasa Inggris sama temannya di ujung sana. Wah, bisa bahasa Inggris. Saya aja masih kaku misalnya. Nah ini bisa ditanya-tanya, ini gimana kok bisa belajar bahasa Inggris, kok berani ngomong bahasa Inggris gitu, dagang somai aja pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian ditelusuri, itu dia bisa menjadi sumber data. Jadi bebas, boleh. Di LPK boleh, Anda mau meneliti salah seorang yang angkatan sebelumnya, di angkatan Angga itu ada juga yang meneliti calon TKW, juga ada di Indramayu gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Jadi silakan, Anda punya kesempatan yang luas. Iya, Sir. Makasih, Sir. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Tuh, Alfat udah beres-beres, tasnya udah mau bawa kemana? Mau pulang dulu ya, Sir. Baik, kalau tidak ada, terima kasih saudara atas interaksi kita pada sore hari ini yang relatif berjalan lebih lancar dibanding yang sebelumnya.
ya. Baik, sementara saya matikan dulu rekamannya.